Assalamualaikum Pak Nugroho, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Waris. Oke, kemarin dulu Pak Nuk, setelah kita diadakan rapat dengan Bu Rusdiana selaku kepala sekolah yang baru di sekolah kita ini, ternyata kok beliau memerintahkan kepada kita para guru-guru mapel untuk menambah 10 poin dari nilai anak-anak kita. Itu menurut Pak Nugroho sendiri bagaimana itu? Iya, dari kebijakan kepala sekolah kita yang baru Bu Rusdiana yang semacam itu mungkin punya rencana dan tujuan tertentu mungkin dalam rangka yang terbaik bagi atau menurut Bu Rusdiana dalam memajukan sekolah. Ya. Tapi secara prinsip memang kalau guru membuat nilai memang sudah ada aturan atau acuan yang baku Ya. dan sudah ditentukan dari awal, sehingga guru akan berusaha memberikan nilai yang terbaik pada siswanya sesuai dengan tolok ukur kemampuannya. Sehingga kalau disuruh untuk menambah yang semacam itu tentunya boleh dikatakan tidak sesuai dengan norma yang harus Kita jalankan ya, sebagai guru ya. sebagai guru, sehingga boleh dikatakan entah itu berat atau tidak setuju, yang penting boleh naik tetapi dalam posisi yang masih sewajarnya, artinya masih dalam batas yang memungkinkan untuk diberikan kepada siswa. Demikian. Artinya gini, kan di sekolah kita juga sudah ada KKM ya. Kita kan KKM paling tidak 75, itu kan sudah tinggi. Artinya jika siswa itu kedepannya ingin melanjutkan kuliah apa memang dari awal kelas 10 siswa itu nilainya memang harus sudah di atas KKM dengan usaha dan kemampuan siswa tersebut. Berarti yang dilakukan Bu Rusdiana ini kan secara prinsip kita sebagai seorang guru, berarti kita istilahnya tidak sesuai apa yang sudah kita jalankan selama ini ya. Jadi pada prinsip memang demikian. Jadi kalau memang ingin menjadikan nilai itu nanti nilai rapot Lebih nanti bagus, ya. lebih bagus dalam rangka untuk anak bisa lolos ke perguruan tinggi, maka bisa diatur mulai Sejak awal dari kelas 10, ya. kelas 11, kelas 11 dengan peningkatan sesuai dengan norma yang sepantasnya atau sewajarnya, sehingga nanti diharapkan setelah anak itu diterima tidak memalukan anak sekolah di perguruan tinggi yang menerima. Jadi istilahnya untuk nilai kita suruh mengkatrol itu berarti kan sebagai seorang guru kan sebenarnya kita tidak menerimanya, kalau Ya, tidak boleh sebagai dikatakan keberatan gitu. Oke. Jika saya berada dalam situasi seperti kasus 3 ini, saya akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu menolak untuk meningkatkan nilai siswa sebesar 10 poin seperti yang diharapkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Karena apa? Hasil penilaian belajar siswa dilakukan beberapa berdasarkan asas. Yang pertama, penilaian bersifat kuantitas atau kualitas. Penilaian bersifat kualitas dan kuantitas berkenan dengan mutu hasil belajar. Kemudian, penilaian kuantitatif berkenaan dengan banyaknya materi yang telah dipelajari oleh siswa tersebut. Yang kedua, penilaian juga dilaksanakan secara berkesinambungan. Penilaian dilakukan sejak awal proses belajar, dilanjutkan sepanjang proses berlangsung, dan diakhiri pada akhir pembelajaran. Bahkan penilaian juga dilaksanakan pada tingkat pasca pembelajaran. Yang ketiga, penilaian bersifat keseluruhan. Artinya apa? Bahwa penilaian dilakukan terhadap keseluruhan aspek pribadi yang ada pada diri siswa, yang mencakup aspek-aspek intelektual, hubungan sosial siswa, sikap, watak, karakter, kepemimpinan, hubungan personal, serta tanggung jawab, ketekunan bekerja siswa, kejujuran siswa, kesehatan jasmani dan rohani, dan semua aktivitas siswa, baik yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, penilaian itu bersifat objektif. Penilaian ditujukan ke arah pemeriksaan perkembangan dan kemajuan siswa dalam hubungan dengan pencapaian tujuan belajar. Kemudian yang kelima, bahwa penilaian itu bersifat kooperatif, di mana penilaian itu adalah tanggung jawab bersama, baik itu guru yang ada di sekolah, orang tua, siswa, maupun masyarakat sekitar.
Jadi penilaian merupakan hasil kerjasama antara semua pihak yang terkait, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kira-kira menurut saya, landasan berpikir yang dipakai oleh rekan kerja saya tadi, Pak Sri Hari Nugroho, dalam mengambil keputusan, bahwa rekan kerja saya mengambil keputusan seperti itu karena apa? Berdasarkan prinsip berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Saya juga sependapat dengan apa yang beliau sebutkan, karena peraturan dibuat untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan kita dalam bekerja. Oleh karena itu, sudah semestinya kita berpegang teguh pada peraturan yang telah dibuat. Memang ada kalanya, kadang peraturan itu rasanya menyimpang dari hati nurani kita. Tetapi, terkait dengan menaikkan nilai itu, rasanya tidak sejalan dengan hati nurani saya secara pribadi. Siswa akan selalu berpikir santai dan yakin bahwa nilai mereka akan meningkat, jadi tidak perlu lagi bersusah payah untuk belajar. Kira-kira seperti itu jadinya, jika kebijakan peningkatan nilai ini ditaati. Berbedakah saya dengan apa yang diambil keputusan oleh rekan saya tadi? Secara prinsip, saya akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sri Hari Nugroho tadi, yakni menolak untuk meningkatkan nilai siswa sebesar 10 poin. Karena apa? Penilaian hasil belajar siswa dilakukan berdasarkan asas-asas tertentu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Faktor yang menentukan saya berpegang prinsip seperti tadi adalah karena apa yang diinginkan oleh Ibu Rosdiana bertentangan dengan prinsip saya secara pribadi. Kedepannya lebih baik jika didiskusikan kembali dengan seluruh guru yang ada di sekolah. Bagaimana caranya agar siswa yang diterima di PTN lebih dari 25%. Dengan adanya diskusi yang tetap mengedepankan moral dan etika, sehingga apa yang menjadi harapan dari Ibu Rosdiana bisa terwujud. 25% lebih siswa di sekolah kami bisa diterima di PTN.